Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Andi Maisaroh yang telah memberikan kami kesempatan untuk membacakan presentasi dari hasil makalah yang kami buat. Adapun di dalam kelompok kami ada Dinda Sundari, ada Delvia, ada Trinanda Sitorus, dan ada Duan Muhammad Ridwan. Dan saya sendiri Arif Mustaqim Harahap akan membacakan presentasi kami. Yang pertama-tama dimulai dari Saudari Della Devia. Kepada Saudari Della Devia, saya persilakan untuk membacakan presentasinya. Pengertian penelitian hukum empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan. Maka, penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Tetapi berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau sains yang meneliti alam dan gejalanya. Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Ciri-ciri penelitian empiris terbagi menjadi dua, yaitu 1. Makna, 2. Pengetahuan. Tujuan penelitian empiris terbagi menjadi dua, yaitu membuktikan dugaan dan memperluas ilmu pengetahuan. Jenis penelitian empiris terbagi menjadi dua, yaitu 1. Penelitian kuantitatif, yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. 2. Penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang teliti. Contoh penelitian empiris terbagi menjadi 4, yaitu sosial, ekonomi, sains, dan kesehatan. Spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktrinal. Ada dua, yaitu penelitian penemuan asas-asas hukum dan penelitian penemuan hukum in concreto, di mana penelitian penemuan asas-asas hukum terdiri penelitian mengenai asas-asas hukum, penelitian terhadap asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis, dan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian asas-asas hukum ini meliputi asas hukum konstitutif. Asas hukum konstitutif adalah merupakan asas yang harus ada dalam suatu sistem hukum. Asas hukum regulatif. Asas hukum regulatif adalah suatu asas yang kita perlu untuk dapat berproses sistem hukum tersebut. Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya asas monogami, asas mengenai kebebasan berkontrak, hubungannya dengan perjanjian baku. 2. Penelitian penemuan hukum in concreto. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan menyelesaikan perkara atau masalah tertentu. Di manakah bunyi peraturan ditemukan. Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku terhadap kasus-kasus tertentu. Karena tujuan bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. 3. Penelitian terhadap sistematika hukum. Dalam usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undang ada 4 prinsip penalaran yang perlu diperhatikan, yaitu A. Derogasi, menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. B. Kontradiksi, tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. C. Subsumi, adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Baru D. Eksklusi, tiap sistem hukum diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang dianalisis hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum. Kemudian lakukan konstitusi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum. 4. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal. Untuk dapat melakukan penelitian tersebut, lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan untuk diteliti. 5. Penelitian sejarah hukum. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian jenis ini akan terungkap ke permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta masa kini. Berdasarkan teknik pengumpulan, bentuk penelitian sejarah dibagi menjadi dua, yakni penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Satu, penelitian lapangan. Untuk melakukan penelitian lapangan, peneliti datang ke tempat terjadi peristiwa sejarah atau situs ditemukannya peninggalan sejarah. 2, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan hanya berdasarkan sumber tertulis, salah satunya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. 6, penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, maka dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antar tata hukum. 7, penelitian konsistensi hukum. Konsistensi hukum dapat disimpulkan secara singkat bahwa tidaklah mudah dalam membangun sebuah konsistensi. Dibutuhkan komitmen yang tinggi, pengulangan yang dilakukan berulang akan suatu hal sehingga menjadikan hukum konsistensi itu bekerja sesuai dengan tujuan akhir yang diharapkan. Dalam bernegara hukum senantiasa diperlukan konsistensi. Konsistensi adalah ketaatan dengan penuh kesadaran pada hukum dan segala aspek maupun dinamikanya. Konsistensi merupakan persyaratan bagi terwujudnya tujuan bernegara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan fokus utama penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui studi dokumen. Atas 1, bahan-bahan hukum primer yang meliputi KUH Perdata, UU Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 8 Tahun 1999, dan UU Nomor 5 Tahun 1999. 2, bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai kepustakaan mengenai pertanggungjawaban perdata baik menurut hukum umum atau KUH Perdata maupun menurut ketentuan dalam hukum khusus. Sasaran penelitian ini adalah asas hukum, pengertian hukum, serta kaidah-kaidah hukum sebagaimana terdapat dalam 3 UU khusus dan KUH Perdata. Demikian penelitian ini kami bacakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Andi Maisaroh dan kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.